Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast singkat by Sehat Makassar. Agak kareba semuanya Sobat Sehat Makassar. Saya harap penonton setia Sobat Sehat Makassar dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di episode kali ini kita akan membahas terkait segmen kepesertaan yang ada pada program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan juga di episode kali ini kita akan membahas terkait alur pelayanan program JKN. Nah, tentunya untuk membahas tema kita pada kali ini, tentunya saya menghadirkan narasumber yang ahli di membahas terkait tema yang kita angkat ini. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Oke, makasih Hasim. Oke. Perkenalkan saya Fardika. Saya sekarang sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Cabang Makassar. Oke, jadi Saudara Fardika ini adalah salah satu duta BPJS Kesehatan yang berdomisili atau bekerja di kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar. Oke, mungkin bisa langsung masuk saja kepada pembahasan, Di. Oke. Kan tadi saya katakan di tema kita pada podcast kali ini yaitu yang pertama segmen kepesertaan, yang kedua alur pelayanan. Nah, saya mau fokus dulu yang pertama ini, segmen kepesertaan. Iya. Mungkin Sobat Sehat Makassar belum tahu segmen kepesertaan di BPJS Kesehatan itu ada berapa dan apa saja sih? Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Nah, kalau segmen kepesertaan dari BPJS Kesehatan itu ada 4. Ada 4, oke. Yang pertama itu adalah PBI. PBI. Penerima bantuan iuran dari pemerintah. Yang kedua adalah PBPU. PBPU. Yaitu mandiri. Mandiri. Yang bayarkan tiap bulannya toh. Oke. Yang ketiga adalah PPU. PPU. Dan yang terakhir adalah BP atau bukan pekerja. Oke. Nah, dari 4 segmen ini saya mau kita jelaskan satu-satu. Jadi mungkin boleh. kita bahas yang pertama dulu ini, yaitu PBI, pemerintah. Oke. Bisa dijelaskan bagaimana itu? Kalau PBI ini dia itu iurannya dibayarkan 100% dari pemerintah. Oke. Dan kalau mereka itu harus ada kategori tertentunya, misalnya mereka yang kurang mampu dan segala macam gitu. Oke. Nah, mungkin yang jadi pertanyaannya ini dari Sobat Sehat Makassar. Caranya supaya menjadi peserta PBI ini tuh seperti apa? Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu mereka ke kelurahannya mereka dulu. Ke kelurahan. Untuk apa itu ke kelurahan? Surat keterangan tidak mampu. Yang kedua, mereka datangi kantor dinas sosial domisili mereka, misalnya di Makassar, mereka datangi kantor domisili Makassar. Maksudnya datang kantor ke dinas sosial Kota Makassar. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, membawa berkas-berkas yang diperlukan seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan tidak mampu. Oke. Nah, ini kartu keluarganya harus sesuai dengan domisili yang didaftarkannya. Nggak bisa misalnya kita daftar di Makassar, terus kartu keluarga tak Goa, nggak boleh. Oke. Karena yang bayar kan ini pemerintah daerah Makassar. Kecuali kalau JKN yang PBI yang APBN, nah, itu bisa. Gitu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya ini, apakah serta-merta orang yang membawa berkas tadi yang seperti KTP, KK, dan juga keterangan tidak mampu akan menjadi peserta PBI? Oh, belum tentu. Nanti dinas sosial yang cek dulu kelengkapan berkas yang pertama. Yang kedua nanti mereka yang nilai apakah ini cocok tidak jadi bantuan penerima bantuan iuran. Karena tidak semua juga kan, biasa ada orang pura-pura tidak mampu, padahal dia sangat mampu. Oke. Nah, jadi yang mau saya tanyakan di sini selanjutnya yaitu yang 100% menyetujui layak atau tidak layaknya ini sebagai peserta PBI itu ada di dinas sosial. Nah, kebijakan dinas sosial. Kebijakan di dinas sosial. Pemerintah. Jadi BPJS Kesehatan tidak punya hak atau tidak punya wewenang punya wewenang untuk itu. Oke. Jadi ceritanya ini BPJS Kesehatan cuma menerima nama, menerima data. Menerima data dan iurannya. Oke, siap. Oke. Mungkin selanjutnya bisa kita bahas segmen yang kedua tadi. Yaitu mandiri. PBPU Mandiri. PBPU Mandiri itu apa? Kalau PBPU Mandiri itu di sini mereka dapat 3 kelas. Karena di sini mereka bayar sendiri. Bayar tiap bulannya toh. Oke. Nah, kelas yang pertama itu adalah kelas 1. Kelas 1 150.000 per bulan. Oh, iurannya 150.000 per bulan. Oke, yang kedua. Yang kedua 100.000 per bulan. 100.000. Dan yang kelas ketiga itu 35.000. Nah, tapi kalau kelas 3 ini dia tidak bisa naik kelas kalau rawat inap. Tidak bisa bayar selisih. Tidak bisa naik ke kelas 2 maupun kelas 1. Betul. Kenapa? Karena di kelas 3 ini iurannya dibayarkan sama pemerintah sebagian. Oh, ada sebagian. Harusnya dibayarkan full itu 42.000 oleh peserta. Tapi disubsidi pemerintah bayarkan 7.000-nya, jadi peserta cuma bayar 35.000. 35.000 per bulannya. Oke. Terus yang kelas 2 sama kelas 1 ini bisa naik kelas? Kalau kelas 2 dia bisa naik kelas sampai VIP tapi bayar selisih. Begitupun kalau kelas 1 bisa naik sampai VIP tapi bisa naik sampai VIP tapi bayar selisih. Oh, gitu. Intinya kelas 2 sama kelas 1 kalau mau naik kelas bayar selisih, harus bayar selisih. Harus bayar selisih. Oke.
Tadi sudah PBI pemerintah, PBPU. Yang ketiga apa ini? Oh ya, yang PBPU saya tambahkan sedikit lagi. Oke, silakan. Kalau PBPU ini dia tidak bisa misalnya kayak kelas 3 saat ini, terus dia mau naikkan pesertaannya menjadi kelas 2. Oke. Tapi belum cukup 1 tahun perubahannya, tidak bisa, harus 1 tahun dulu. Oke, jadi ceritanya ini harus terdaftar dulu sebagai peserta JKS selama 1 tahun. Iya, baru di kelas 3. Di kelas 3 baru bisa naik ke kelas 2. Oke. Kalau misalnya dari kelas 1 harus terdaftar kelas 1 ini 1 tahun dulu baru bisa turun kelas 2 atau kelas 3 kayak gitu. Oke, begitu. Oke. Terus yang ketiga nih, kita bisa masuk nih ke segmen selanjutnya. Boleh. Oke. Segmen pertama tadi PBI pemerintah, yang kedua PBPU mandiri, yang ketiga ini apa tadi? PPU. Oke, PPU. Nah, PPU ini ada 2 jenis lagi. Oke, terbagi dua lagi. Lagi. Yang pertama PPU swasta, pekerja swasta. Nah, yang kedua tuh PPU PN, pekerja penerima upah penyelenggara negara. Ya. Yang PPU PN ini dia tuh seperti PNS, Polri dan TNI kayak gitu. Ini yang penyelenggara negara lah. Ya, betul. Nah, kalau yang satunya tadi yang swasta? Yang swasta itu kayak BUMN, kantor-kantor misalnya kantor swasta kayak gitu. Oke, siap. Oke. Atau perusahaan-perusahaan swasta lah. Oke. Nah, saya mau tanya nih, kita ambil contoh dulu di PPU swasta. Iya. Nah, pembayaran iurannya itu seperti apa? Nah, pembayaran iurannya itu ya, kalau skema pembayaran iurannya itu kan 5% ini iuran BPJS. Oke, 4%-nya dibayarkan oleh perusahaannya. Pemberi kerjanya, betul. Dan 1%-nya ini dibayarkan sama gaji dari karyawannya, dipotong gaji 1%. Jadi setiap bulan ceritanya terima gaji, tapi dipotong 1%-nya. Iya, betul. Nah, tapi pemotongannya misalnya gajinya 40 juta, enggak langsung 40 juta dipotong 1%, tapi maksimal pemotongan 12 juta. Oh, jadi kalau misalnya gajinya misalnya 12 juta 100, tetap 12 juta? Tetap 12 juta dipotongnya 1%-nya. Berarti siap. 12 juta dari 1% 110.000. Oke, paham. Max 120.000. Iya, max 120.000. Nah, kalau yang PPU ini potongan 1% sudah masuk 3 orang anak dan juga 1 orang istri. Gitu. Nah, kalau misalnya dalam kasusnya itu pekerjaannya itu punya 4 orang anak, bagaimana itu kasusnya? Kalau 4 orang anak ini ada 2 pilihannya. Yang pertama daftarkan mandiri atau PBPU, atau yang kedua daftarkan PPU juga, tapi dipotong 1% lagi dari gaji penerima upahnya. Gitu. Jadi untuk PPU yang swasta ini contohnya dia punya 2 opsi. Kalau misalnya anaknya 4, di opsi pertama itu bisa daftarkan anaknya yang keempat itu mandiri. PPU mandiri. Yang opsi yang kedua bisa dipotong PPU. Lagi 1%. Ya, tapi ini juga tergantung dari kebijakan perusahaannya. Kalau perusahaannya bersedia untuk itu, bisa daftarkan. Kalau tidak, ya tidak bisa juga. Oke. Nah, tadi sudah ada 3 segmen yang dijelaskan. Yang pertama segmen PBI, yang kedua PBPU, yang ketiga PPU. Nah, segmen yang keempat ini apa? Yang keempat adalah BP, bukan pekerja. Nah, di sini tuh contohnya pesertanya itu investor ataupun veteran kayak gitu. Oke, Sobat Sehat Makassar. Nah, itu tadi kita sudah membahas terkait segmen kepesertaan yang ada pada program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk podcast kali ini kita membahas 2 tema. Yang pertama, segmen kepesertaan, terus yang kedua, alur pelayanan. Oke, kita masuk sekarang pada alur pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, misal ada peserta JKN mau mendapatkan pelayanan kesehatan, apakah bisa mereka langsung ke rumah sakit atau bagaimana alurnya? Bisa, tapi kalau keadaan darurat. Kalau tidak harus melalui prosedur yang berlaku. Yang berlaku itu seperti misalnya kita lagi sakit ini toh. Nah, kita harus pertama itu ke FKTP entah itu FKTP. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Entah itu puskesmas ataupun klinik, tergantung dari yang mana kita pilih pertama yang terdaftar. Selanjutnya setelah itu nanti dokter cek dulu kondisi kita ini bisa tidak ditangani di klinik atau puskesmasnya. Kalau misalnya bisa ini. Kalau misalnya bisa ditangani diselesaikan di situ. Tidak perlu dirujuk ke rumah sakit atau FKRTL ya, betul. Nah, kalau misal nih indikasi medisnya mengatakan perlu dirujuk ke rumah sakit. Jadi pesertanya harus ambil rujukan dulu di FKTP-nya. Nah, setelah dicek sama dokter nanti dokter kasih rujukan ke rumah sakit. Nah, tadi yang mau saya garis bawah itu yang FKTP. Nah, ini perubahan FKTP itu apakah bisa diubah? Maksudnya selalu kita pindah domisili, kita mau ubah lagi. Bisa diubah. Nah, FKTP ini bisa diubah, tapi maksimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Tempatnya bebas di mana saja. Itu kalau peserta PBPU.
waktu mandiri. Nah, kalau PPU bisa juga begitu. Kalau PPUPN untuk Polri dan TNI khususnya, pesertanya ini harus melalui surat tugas dari atasannya, surat tugas ataupun perintah mutasi seperti itu. Nah, itu tadi Sobat Sehat Makassar untuk pembahasan terkait alur pelayanan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Jadi kita itu tidak bisa serta-merta langsung saja minta rujukan atas permintaan sendiri, tidak bisa. Jadi harus ada indikasi medis dari dokter di FKTP. Baru kita bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Tapi dikecualikan seperti yang dikatakan tadi. Kalau keadaan darurat bisa langsung ke rumah sakit. Nah, untuk Sobat Sehat Makassar, terima kasih telah menyaksikan podcast singkat hari ini. Saya harap apa yang dibahas oleh Saudara Fardika bisa menjadi informasi tambahan untuk kita semua. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.